Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Para alim ulama, para asatiz, para tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus guru kita, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahim, Bapak Ki Haji Masyhur, Ketua Yayasan Bapak Ki Haji Abdul Rahman Arsyad, sahabat saya Ustaz Syarifuddin, dan para asatiz yang lain yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Ramadan menjadi bulan yang agung, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir bulan Sya'ban. Baginda Nabi naik ke atas mimbar, kemudian baginda Nabi berkhutbah. Dalam khutbahnya itu Nabi mengatakan, hal adullukum ya ayyuhan nas, hal adullukum ala syahrin azimin, syahrin mubarakin. Artinya kenapa Ramadan menjadi bulan yang agung? Kalau kita lihat nih Pak, Ramadan menjadi bulan agung karena di dalamnya ada 3 hal yang besar di bulan suci Ramadan. Pertama, Ramadan Allah wajibkan semua orang yang beriman untuk berpuasa. Yang kedua, Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang malam hari ini kita memperingati. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan ada malam yang khairun min alfi syahrin, ada malam Lailatul Qadar, sehingga punya nilai kebesaran yang luar biasa. Sebelum saya masuk terkait dengan nuzulul Quran, bicara tentang Ramadan yang harus menjadi sebuah koreksian buat kita ini Pak, Bu. Rata-rata kita dari Ramadan ketemu dengan Ramadan, ketemu lagi Ramadan. Kenapa tidak ada peningkatan, padahal konteks yang disebutkan tadi la'allakum tattaqun, agar semakin dekat kita sama Allah. Kenapa Ramadan tidak menghasilkan kedekatan kita yang semakin dekat dengan Allah? Pastikan ada something wrong, sesuatu yang keliru nih. Kalau saya perhatiin begini Pak, pertama, orang kalau masuk bulan suci Ramadan itu yang dipikirin lebaran, semua rata-rata. Ya, Bapak punya baju baru, pasti kalau ditanya buat lebaran. Ibu punya mukena baru, pasti buat lebaran. Kadang-kadang puasanya belum datang, dia udah belanja ke Tanah Abang. Itu semua kalau ditanya, ini baju buat kapan? Lebaran. Puasa belum? Lebaran udah dibikin. Lah kadang-kadang kita lain Pak, di rumah kita punya baju baru, nyedengin aja diomelin sama bini kita. Jangan pakai Bang, buat lebaran. Nyedengin doang, kita kan zaman dulu teman banget nyedengin, diomelin sama bini kita. Iya, orang perempuan kita punya mukena 2, kadang-kadang dia punya mukena, temen dikasih atau dibeli atau 2, ditanya pasti buat lebaran. Buat kapan nih kok? Buat lebaran. Pas lebaran ibu datang bulan. Oh, ibu punya mukena 2, pas lebaran datang bulan, pakai? Pakai juga, diri aja depan. Ya biar kelihatan gitu, mukena baru. Nanti pas bayar kok, gak gue lagi dapet. Lah kok pakai mukena baru? Biar kelihatan tapi. Yang dipikirkan satu, enggak yang dipikirkan apa yang mau dikerjakan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ketika masuk Ramadan orang jarang mengusahakan peningkatan ibadah. Saya Ramadan tahun ini minimal 1 hari saya sanggup untuk
Sudah berapa orang yang kita sanggup ngajak buka puasa? Padahal bukan gak punya rezeki, ada rezeki kita. Nabi gak bilang man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin. Kalau dia sanggup memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kemudian dia akan dapetin pahala dari pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Wala yanqusu min ajrihi syai'un. Yang diajak buka puasa kagak bakalan berkurang pahalanya. Sampai hari ini ada yang meneteskan air mata, menangis karena dia kurang dari target yang dia inginkan. Ya Allah, saya bukan gak punya kontrakan, saya bukan gak punya gaji. Ya Allah, saya bukan gak punya harta. Ya Allah, tapi kenapa kau tidak terdorong untuk bisa mengajak orang lain yang berpuasa untuk buka puasa? Enggak ada orang yang setiap malam menangis karena kekurangan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini yang membuat peningkatan ketakwaan kita itu nggak naik secara baik. Grafiknya malah kadang-kadang mendatar, yang kita khawatirkan grafiknya menurun. Pak, Bu, latus alina yawma idin anin na'im. Nanti kita bakal ditanya. Bukan kita nggak punya, apa duitnya yang ogah, apa kita yang nggak terpanggil, atau yang diajaknya yang kagak mau, atau malah Ramadan dia nggak begitu peduli sama kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kedua yang saya perhatikan. Nggak ada sampai sekarang. Ya, jadi alasan paling larangan dilarang, Pak, ada yang buka puasa bersama. Dan ngapain sama-sama, bagiin aja orang. Ketika Rasulullah berbicara semacam ini, sahabat mengatakan, ya Rasul, kami kalau buka puasa tak punya apa-apa, cuman kurma doang. Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan seteguk air, walaupun cuma hanya dengan secangkir air susu, sudah kau dapatkan pahala. Itu zaman sahabat, mereka nggak punya apa-apa, cuma punya kurma satu, masih termotivasi. Kita yang makanan buka puasa nggak habis kan, nggak termotivasi. Ayo ibu tadi buka puasa ada sisanya makanan, goreng ayam 5, kemakan 2, masih ada 3. Kenapa yang 3 nggak ngajak orang lagi buat buka puasa? Nasi berapa kali kita buang di Mejiko? Tidakkah kita meneteskan air mata menangis karena sebab ini? Ini yang kedua yang saya lihat, saya perhatikan, ya Allah. Enggak, ini perlu didorong ini. Biarin masih di malam 17, masih taruhlah masih 13 hari ke belakang, masih bisa kita berbuat. Malu ya Allah, saya punya motor, punya mobil, punya kontrakan, rumah cakep, makanan sering berbuat, nyaur buka. Masih sampai hari ini saya gak sanggup ngajak orang buka puasa. Malu saya ya Allah. Nanti ketika Allah puji, nanti ketika Allah tarik kenikmatan itu, baru kita yang kesel. Itu yang kedua. Udah jam 9, jam berapa? Ada sini mau jalan juga nih, dengarkan pesantren. Yang kedua, ini saya perhatiin. Kalau aja Pak Ijaz saya omongin, wa ma'alina illal balagh, saya cuma mengatakan ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya nggak punya tanggung jawab lagi di hadapan Allah. Yang pertama, kita lebih banyak memikirkan lebaran. Yang kedua, kita kurang menanamkan schedule. Ayo berapa orang yang sanggup buka puasa sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, kita jarang memanfaatkan momentum Ramadan sebagai bulan yang indah, bulan yang mustajabah untuk banyak berdoa. Di antaranya apa? Nanti yang ketiga, kemuliaan bulan suci Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan sampai malam 17, jujur dalam diri kita, ada nggak dalam doa kita minta, ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan Lailatul Qadar. Ada nggak dalam doa kita? Padahal surahnya tadi ini dari semalam udah diganti. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Udah diganti surahnya itu supaya biar kita ingat bahwa kita perlu dapat Lailatul Qadar. Pertama karena kita nggak pernah minta Pak, minta Bu sama Allah. Supaya nanti di Ashrul Awakhir biar Allah yang bimbing kita supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar. Masjid kita udah
dijamin oleh Allah, sudah masuk, pasti masuk surga. Dan sampai hari ini kita masih mendoakan baginda Nabi ketika selesai al-Fatihah Sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah. Pak, Bu, akhirnya Ramadan. Malu Pak kalau setiap Ramadan kita nggak dapat Lailatul Qadar. Masjidnya gede, tempatnya dari rumah ke sini nggak bisa jalan kaki, masih bisa kita naik motor. Bukan nggak bisa kita jalan kaki. Asrul awakhir semua masjid di kampung kita harus buka, walaupun cuma 2 orang yang duduk, walaupun cuma 1 yang duduk. Wajar ketika Allah murka, wajar ketika Allah marah. Kata Allah, dalam 1 tahun aku kasih khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Apa masih kurang? Pak, masih kurang. Khairun lebih bagus daripada 1000. Kan bisa 2000, bisa beribu-ribu. Padahal nggak disuruh dari asar, nggak disuruh. Bapak ntar nih dateng jam 1 pagi, jam 3 pulang. Lah kan kagak lama, berapa lamanya sih dari jam 1, jam 2, jam 3 pulang dah, nyaur di rumah. Kita udah tiap malam tidur di rumah. Masa dari jam 1, jam 2, jam 3 taruh mentok jam 4. Nggak sanggup kita duduk 10 hari aja di masjid iktikaf supaya dapetin Lailatul Qadar. Padahal Allah sudah menjelaskan kapan sampainya, hatta matla'il fajr. Enggak juga. Wajar Pak, Bu, Allah banyak menguji dalam kehidupan kita. Wajar Allah banyak memberikan teguran buat kita. Itu wajar. Nggak ada kita yang menangis sampai hari ini. Tiap datang Ramadan kita nggak pernah iktikaf, nggak ada yang nangis. Makanya kalau saya ngisi acara iktikaf di tempat-tempat lain hampir iri kita. Ya Allah, masjidnya jauh di tengah kota, tapi banyak, bisa 300 orang. Saya tanya yang jamaah yang ikut dari mana Pak? Ada yang dari Depok, ada dari Tangerang, ada dari Bekasi. Dia usahain untuk berangkat, selesai sholat tarawih di rumahnya dia berangkat. Besok selesai sholat subuh dia pulang. Besok habis tarawih berangkat lagi 10 hari. Dia ajak anak dan istrinya beriktikaf di masjid. Ada yang sudah kelapa. Kita masjid nggak pakai pindah kemana-mana, tinggal marahin doang. Enggak juga ada yang ngisi. Ya, bisa cuma ingetin aja nih. Nanti masjid ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Masjidnya bagus, tapi tidak ada seorang pun yang mau iktikaf di asyrul awakhir. Kita nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya panitia kegiatan Ramadan Masjid Baitur Rahim buka saja 10 hari yang terakhir. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang dapat petunjuk, dialah yang beruntung. Maksudnya begini, tahun kemarin kita ngadain cuma sesak, tahun ini mana sudah bisa dimesak. Lagi pakai sak, kami kalau malam keriangan berangkat udah, mendingan dia mati di masjid daripada keriangan mati di rumah. Kan cakep, dia ngapain meninggal lagi sholat yang mulai dapat Lailatul Qadar, cakep banget tuh. Pak, Bu, ini prolog saya ingin kasih tahu aja, ya. Nah, kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di dalamnya ada perintah puasa. Yang kedua, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang ketiga yang ingin saya bicarakan hari ini atau malam ini adalah tentang nuzulul Quran. Karena di bulan suci Ramadan ada nuzulul Quran, sehingga Ramadan menjadi bulan yang luar biasa. Dan hanya di bulan suci Ramadan, hanya bulan suci Ramadan yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hanya bulan suci Ramadan yang dicatat. Syawal kagak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram enggak. Tapi Ramadan tegas dikatakan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tegas dengan bahasa bulan suci Ramadan. Ya, ini
Nah, terkait dengan nuzulul Quran, ketika Rasulullah berkhalwah ada di dalam Gua Hira kurang lebih selama 40 hari. Di hari yang terakhir ketika Rasulullah mau keluar dari Gua Hira melihat makhluk yang besarnya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan sebesar langit dan bumi, luar biasa. 40 hari berada di Gua Hira, ketika keluar dia lihat makhluk api yang gede luar biasa, menggigil baginda Nabi. Makhluk itu mendekat Rasulullah karena Rasulullah belum kenal malaikat Jibril pada saat itu. Belum. Iqra ya Muhammad. Baginda Nabi, "Ma Nabi lagi?" Iqra ya Muhammad. "Ma Nabi qari." Baca. Nggak bisa. Baca apa yang mau dibaca. Baginda Nabi. Kemudian diajarkan oleh malaikat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Ketika selesai itu Rasulullah turun menggigil ketakutan sampai di depan rumah, disambut oleh seorang istri yang luar biasa, Khadijatul Kubra. Misalnya begini, rasa takutnya Nabi ada 100%. Ketika di depan pintu disambut oleh istrinya, hilang rasa takutnya baginda Nabi 50%. Ayo Pak, kita lagi jalan malam-malam lewat kuburan, tahu-tahu ada pocong. Kan kita buru-buru pulang sampai rumah. Nah, pas di rumah bini kita buka pintu, kita kan ketakutan. Kira-kira nih pas bini kita buka pintu, nambah rasa takut apa hilang? Kita lewat kuburan nih, lewat panik kayak gitu, ketemu pocong. Contoh aja saya nggak tahu, dan ketemu pocong, kan takut kita lari. Wah, buka mah, dibukain bini kita. Kira-kira nih pas dibukain bini kita lihat bini kita, nambah rasa takutnya apa berkurang? Iya, kata bini, lu kagak pakai assalamualaikum, gua takut banget dari pocong, rasain lagi pulang malam. Iya, itu bukan malah berkurang, makin nambah. Yang tadinya cepet, penyok, untung aja gak mati mendadak pulang. Tapi beda dengan Khadijah. Rasulullah masuk ke dalam kamar, kemudian zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Kita udah benar-benar buka, habis diomelin, masuk, mah selimut ambil diri, narik pulang, gitu. Iya, udah capek, mah pakai gue lagi sakit, tuh kayak bangun tengah malam, ngomel aja. Kuping kita pong-pongan, yang tadinya nggak udeg besoknya. Pak, begitu Khadijah, disambut dia nggak pakai nanya. Rasulullah berbaring, zammiluni ya Khadijah, turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Artinya begini, kenapa kok ayat yang diturunkan pertama kali suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedangkan di dalam mushaf kita sekarang itu suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Karena pada saat itu perjuangan Rasulullah akidah di kota Mekah menanamkan keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak mungkin turun ayat cerita Al-Baqarah. Nah, gimana caranya? Maka yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Dan ketika bacaan Iqra itu tidak ada objeknya, Iqra saja, Iqra. Baru dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Apa yang dibaca? Apa saja yang kau baca. Tapi ingat, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bukan tidak pintar, mereka dianggap bodoh. Kenapa? Karena mereka yang menciptakan patung, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya, tapi mereka sendiri yang sembah. Dia bikin, dia nyembah. Ayo Pak, ada orang bikin patung, kemudian patungnya disembah. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih bagus? Nyembah patungnya apa nyembah yang bikin?
Bagusan mana kira-kira patung sama yang bikin? Iya. Lah kalau misalnya orang mau pakai otak, ngapain gue nyoba patung? Mendingan yang bikin ketahuan. Maka saat itu ditunjukkan, ayo kalau memang mereka tidak yakin kepada Allah, Iqra, ayo baca. Tapi dengan syarat bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, kita baca dengan nama Allah yang menciptakan. Artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia bakal tahu Tuhannya. Kenapa orang tidak tahu Tuhannya? Karena orang atau manusia tidak tahu dirinya. Artinya begini Pak, Bu, kalau kita mau berpikir, Masya Allah, Allah ini luar biasa. Dimana aja sering saya ungkapkan, ini rambut dengan alis nggak pernah berjauhan. Rambut kan sama alis nggak jauh, ini rambut, ini alis. Tapi jauhnya sih rambut sama alis. Bapak ibu kira-kira dari kecil sampai kini hari udah berapa kali potong rambut? Kemudian bandingin udah berapa kali potong alis. Alis dari sejak kita lahir sampai kini hari begini aja, panjang kagak. Ya segini aja stuck. Rambut kan namanya alis kagak jauh. Kenapa rambut baru kita potong seminggu udah nunggu lagi sebulan, rapiin lagi. Dan bagaimanakah rambut itu bisa tercipta di dalam kepala kita? Apakah dari jeruk yang kita makan? Apakah dari anggur yang kita makan? Apakah dari pisang yang kita makan? Apakah dari nasi, dari ikan, dan semua yang kita makan? Dari semua yang kita makan, mana yang potensial bisa menjadikan rambut? Mana Pak kira-kira? Ayo, Masya Allah. Kira-kira pabriknya di mana itu rambut? Di atas kepala pabriknya di mana? Yang kerja orang mana aja. Dan bagaimana proses Allah menciptakan rambut? Sampai hari ini kita belum pernah mau berpikir. Makanya kalau ada orang yang jauh dari Allah, kata Allah, jangan kau sombong. Lihat bagaimana Allah menciptakan dirimu. Luar biasa Pak. Seandainya Allah ciptakan paling gak pakai rambut, kagak cakep. Semua orang lahir gak ada rambutnya. Sekampung gak ada punya rambut. Ini apa? Kampung gundul. Kenapa kagak ada rambutnya semua? Setiap yang lahir gak ada punya rambut. Tapi Allah kasih rambut. Rambutnya ada yang lurus, ada yang muter-muter kayak mie instan. Iya, kalau kita bilang itu apa? Kalau yang sekarang namanya ikal. Duluan dikit keriting, duluan dikit kribo. Dulu rambut tuh kribo. Nah, orang dulu tuh. Iya, rambut tuh keriting agak 90-an. Rambut tuh ikal. Itu tahun 2000-an anak-anak milenial. Iya, kalau dibilang rambut tuh ribu, belum ribu. Dikira kayak sarang apaan? Iya, udah rambutnya kita dikasih daun apa biji yang ditaruh begini ditarik susah. Dulu aja, udah gini. Jadi ambil dipucuk-pucuk dilari dah begini. Wah, ada atur-atur. Iya, kalau rambut lurus langsung jatuh. Nah, rambut itu. Pak, Allah ciptakan tuh rambut, kemudian Allah ciptakan alis alis dengan bulu mata jaraknya lebih dekat lagi, tapi tidak sama itu fungsinya. Kenapa alis taruh di depan? Kenapa nggak taruh di pipi aja? Ditaruh di atas mata supaya apa? Supaya ketika kita berolahraga, kemudian keringat keluar ada di dahi kita, biar nggak langsung kena mata. Coba Bapak lagi olahraga, alis kagak ada, bulu mata kagak ada, kemudian lagi olahraga banyak keringat, kena mata, gimana rasanya? Allah kasih. Kalau seandainya Allah minta bayar, berapa bayar itu? Keringat kita nggak langsung ke sini, dia akan bergeser ke sini. Kemudian mata Allah kasih juga, mata kita bisa berkedip. Ada orang matanya nggak kedip, no.
mata kita bisa kedip. Kita ini sampai hari ini belum pernah hitung berapa kedipan mata kita. Seandainya mata teman saya itu Pak, orang Rawajati nggak bisa kedipan mati karena terganggu saraf. Dan kita nggak pernah meretain mati hari ini butuh kedipan, enggak. Automatically ada debu yang akan menyentuh mata, automatically dengan sendirinya dia akan memejamkan mata. Masya Allah, kayak zaman dulu kita masuk mall, diri terbuka, dimasuk, dikeluar lagi, diri di situ aja dia nggak masuk. Nggak mau demenin di dunia ngerti aja, gue diri dia terbuka. Orang dulu kan begitu, namanya belum ngerti. Iya, Masya Allah. Jadi kayak orang dari kampung naik lift kan cakep-cakep buka sendal. Dipencet aja lantai 20 naik ke atas sampai lantai 20 sendalnya hilang. Waduh, ini hotel mahal banget, banyak maling, padahal sendal saya jelek, agak adil. Dia turun pencet lantai 1 turun lagi, adil. Loh, emang Allah mengijabah doa saya. Kenapa? Sendal saya ketemu. Iya, tapi orang agak nahan. Pak, itu luar biasa. Kita kagum dengan teknologi dunia, tapi kenapa kita nggak kagum dengan teknologi yang Allah kasih yang ada di dalam tubuh kita? Ada mata, ada hidung. Hidung nih, kalau kita naik motor berapa kali kuman yang tersedot dalam hidung kita. Kemudian kalau kuman itu tersedot ngumpul di paru-paru, saya yakin nggak ada orang yang umurnya sampai tahunan. Paling hitungan 3, 4, 10 jam mati. Tapi Allah kasih di hidung ada bulu hidung, ada cairan yang menghancurkan dan mematikan kuman yang akan masuk ke dalam paru kita. Sudah kita bayar, Allah nggak minta yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya pengen kamu ibadah aja dah. Gak usah dipikirin tuh bulu hidung gimana cara bikinnya. Gak usah dipikirin tuh caranya, ini cairan yang di sini, cairan yang di sini yang mati kuman. Gak pikirin lah, lo kagak ngerti juga. Gak, ibadah aja kata Allah. Allah kasih lagi kita mulut, gigi yang depan, ame gigi yang samping nggak sama. Coba semuanya sama kayak gigi depan, dikasih makan daging, saya tidak ada. Lagi mana mau gigitnya bisa, ngunyahnya kagak. Atau dibalik, ini gigi geraham yang ada di samping ditaruh sama Allah di depan. Saya yakin gak ada yang senyum, semuanya diam. Gue berdua gitu. Allah kasih. Coba lah Pak, pernah gak ibu bapak hitung nih gigi kita yang begini yang tarik, kemudian gigi kita yang geraham yang besar, bagaimana fungsinya? Begitu juga Allah kasih lidah. Nggak sama yang ujung, yang samping kanan, kiri, yang tengah. Ada yang buat asin, ada yang buat pedas, ada yang buat, semua Allah kasih. Bayangkan, Masya Allah. Makanya dikatakan di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana yang ente mau pada dustai? Contoh dah, tadi ada yang buka puasa minum obat sakit kepala, kemudian dia juga minum obat mah, masuk ke mulut, jatuhnya di perut. Padahal yang pusing paling kita minum nih obat sakit kepala, kan jatuhnya di mulut, masuknya ke perut. Kenapa sakitnya kepala masukin mulut, jatuhnya perut? Kenapa enggak tuh kita gerus aja? Ini bang, gerus aja ya, lu kan pusing, ini lu gerus, nah becek-becek lu beberin aja sendiri, insya Allah pusing hilang. Enggak, makan di mulut, masuk di perut, perut tahu. Kata perut nih yang panjang, putih, obat sakit kepala, lu becek sih, ya. Setelah lu becek, lu bawain ke atas palingnya, kalau zaman dulu namanya nod-nodan. Zaman dulu nih, aduh paling pun not-nodan banget. Nah sekarang udah kegade tuh not-nodan. Ngerti apa ya? Yang ngerti gak not-nodan? Paling kita keliongan.
keriangan mah kalau nodan. Nah sekarang nggak namanya apa tuh? Ya pokoknya bagi fusi dah. Itu bayangin tuh. Kadang-kadang sejam sampai ke atas baik. Alhamdulillah. Ngapain keriangan hilang? Padahal perut nggak pernah belajar tentang obat, tapi perut tahu ini Panadol, ini Panadol. Ini apa nih? Nah ini simvastatin buat apa? Kolesterol. Ah ini albuminol nih kata perut buat apaan? Nih dempul yang lagi pada sakit, yang ada 6, 7, 8, 13 asam urat. Tahu tuh. Dan dia tahu ngopernya. Yang sakit sebelah kanan nggak salah oper. Ya perut ngapain kaki darah, gue salah oper. Gue oper ke kiri, ya gimana? Itu udah bilang. Dia pegel di sebelah kanan. Ya tungguin orang yang makan lagi, tinggal makan doang, makan aku doang. Makanya ada yang minum obat gak baik juga. Udah minum obat alhamdulillah agak baik-baik. Mungkin darah salah kiri. Iya, yang pegel kanan yang didirikan kiri. Iya, Pak, Masya Allah. Makanya surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Iqra, supaya kita mau baca. Yang kita nggak mau baca. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apakah dalam dirimu wahai manusia tidak mau berpikirkan? Mau pikirkan semuanya. Bagaimana Allah ciptakan mulut? Bayangkan dari rahim seorang wanita lahir manusia. Bagaimana manusia tercipta di dalam rahim seorang wanita? Padahal dari sperma dan ovum bertemu dalam rahim seorang wanita, di situ jadi manusia. Allah ciptakan kepala, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan semua organ tubuh manusia dan tidak salah. Nggak ada malaikat melapor, ya Allah, ngapain? Tadi lagi bikin tangan kepulsan. Ngapain? Kebejek-bejek semuanya jempol, semua jarinya jempol. Kenapa? Malaikat kepulsan. Enggak, cakep banget. Coba di jari, yang sebelah kanan jempolnya sebelah sini, yang sebelah kiri jempolnya di sini, nggak tukar. Kata malaikat kalau di sini nggak enak nih jempol berdempetan, ganti aja posisi kelingking, tukar ke jempol. Allah kasih tuh Pak. Dan hebatnya lagi, tingginya nggak sama. Kalau semua jari tingginya sampai di jari tengah, kemudian kita habis ngaji makan serampat, nggak ada yang bisa ngambil. Coba kita makan serampat, kan ketemu tuh bareng-bareng. Karena kan tingginya kagak sama. Allah kasih. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan Iqra-nya tuh Iqra apa aja, silahkan objeknya, apapun yang mau kita baca, silahkan. Tapi ingat kata Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq, pakai nama Allah. Itu dalam diri kita, Pak. Keringat rasanya asin, air mata rasanya kok nggak sepedes keringat. Bagaimana cara buatnya? Di mana penampungannya? Bagaimana cari keluarnya? Kita nggak pernah berpikir, padahal yang punya Allah, Allah yang atur. Makanya dikatakan kalau orang-orang saat itu mau berpikir tentang dirinya, kata Allah, maka dia akan sujud di hadapan Allah. Masya Allah. Ya, maka yang kedua itu dikatakan Iqra wa rabbukal akram. Dua kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan nama Allah yang menciptakan dan baca dengan nama Allah yang mulia. Masya Allah. Bagaimana kemuliaan Allah? Allah ciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Coba Pak, lu pikirkan, ada burung makannya ikan. Ikan kan adanya di air, burung adanya di atas. Tapi burung Allah kasih makan ikan. Gimana cari? Lah kita yang nebar lagi kagak dapet. Lah dia pakai terbang. Lah burung habis ngambil emang sekali nyomot 5 kan atur. Coba deh lihat flora dan fauna. Saya kadang-kadang Masya Allah, ada burung dari daratan terbang ke tengah lautan.
dapat tuh ikan, lebayani dia lihat dari atas, ambil, bawa pulang lagi, tinggal keragotin di situ. Aku makan di atas aja, enggak, dibawa pulang, kelar, balik lagi. Lah kalau jaraknya dekat masih enak, jaraknya jauh. Allah perintah ikan, nenggel, tahu nenggel nggak? Ikan naik, kenapa? Burung mau makan, oh lagi lapar. Burung berangkat, nggak ada tempat berhentian di laut, dia mau nampung di mana? Dibalik lagi ke daratan, punya, telet, balik lagi. Dan hebat lagi kalau bapak lihat, lihat, ada burung pagi keluar 50, balik 50, nggak pakai GPS. Kita kalau nyasar jalur media beres-beres, diberangkat di bareng-bareng. Iya, pulang kenyang semuanya. Nggak ada kamu udah berapa Pak? Oh 5, oh cuma 2, lu malesan. Enggak, pulang bareng-bareng. Nggak pakai di absen. Ada yang nyasar lagi, kagak bang, semua berangkat bareng. Enggak, dia berangkat, dia pulang. Allah kasih. Ada binatang kalau pagi nggak melihat, malam melihat banget. Apaan namanya? Orang dulu ngomongnya kampret, tapi kalong dulu. Kalong perang banget kagak melihat. Giliran malam dilihat, Allah kasih. Lah malam gelap, dia tahu kemana. Kita bilang dasar kampret. Ngapain? Lah ketahuan mentok, dia milih lagi yang mentok. Iya, kenapa yang masih penting yang dimakan? Kata kalau buah asam, mendingan yang ini. Dia tahu siapa yang mengajarkan itu. Makanya ikram wa rabbukal akram, Allah mulianya luar biasa. Makanya kenapa Allah turunkan suratul Alaq yang pertama kali? Karena perjuangannya dakwah menanamkan akidah pendekatan diri kepada Allah. Konsepnya adalah manusia harus berpikir tentang dirinya. Yang kedua, manusia harus berpikir tentang tata surya yang Allah ciptakan. Bagaimanakah di tanah yang sama dengan pohon-pohon yang berbeda, tetapi tidak punya rasa yang sama. Tanahnya sama Pak, kita tanam pohon cabai, cabai rasanya pedas. Kita tanam pohon asam di samping pohon cabai, enggak terkontaminasi. Ini cabainya Pak agak sedikit, memang ditanam di bawah pohon cabai. Loh kok cabainya asam? Lah iya pohon asam gede banget, pohon cabai kecil kalah. Enggak. Ditanam lagi pohon jeruk, jeruk nggak ikut. Ya, lu nanamnya di bawah pohon asam semua enggak. Allah kasih. Dan hebat lagi Allah kasih ada pohon kelapa. Itu siapa yang bikin tuh? Apa namanya kalau kita bilang dulu kan namanya Sanyo. APHD merek mesin air pasti Sanyo. Iya, mesin air itu mana tuh? Bayarnya kadang ada 50. Iya, buahnya ada 50, ada isinya semua air. Ketutup rapet, air bisa masuk di mana kalinya? Siapa yang suntikin? Rasanya manis. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Kalau kita mau berpikir tentang itu, nggak akan pernah sanggup kita. Nah ini baru suratul Alaq, karena ada jam 9:30 orang akan berkeluar. Ya, belum lagi bercerita tentang kenapa kok Al-Quran ada suratul Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Al-Maidah. Singkat saya bicara. Al-Baqarah adalah terkait dengan sapi betina. Sifat-sifat manusia punya sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan manusia akan termanage dengan baik kalau Ali Imran, kalau udah nikah. Kita Pak, Bu, kalau udah nikah standar ya. Kalau belum nikah, orang laki lihat perempuan, kalau dia belum hilang dari pandangan, agak bakalan menyingkir. Biar kita colek tinggal Tapi kalau kita udah nikah, lihat yang lebih dari kita nikah, sama sama yang di rumah, cuma beda produksi doang. Yang di rumah tahun 73, yang kita lihat tahun 2002, memang colongan dikit. Kalau yang 2073 kan sama begitu. Memang kalau mau keluar dorong dulu. Memang kabulatornya sering nempel, apa namanya? Kabulator itu
Kalau nggak tahun 2021 cuma makan bodi doang, cuma kaleng. Nah kalau tahun 73 masih benar-benar besi. Makanya kita taruh di jalanan, boro-boro aja mau senderin orang kota. Kenapa? Kalau 3 tahun nggak pernah cuci. Iya. Nah kalau yang tahun 2021 kan belum sampai dan ditelan. Beda di situ. Makanya kuncinya Ali Imran. Ali Imran itu berkeluarga, kuncinya apa? An-Nisa, perempuan. Rumah tangga, kuncinya perempuan. Maka hadis yang terkait dengan rumah tangga tidak jauh berbicara tentang perempuan. Tumrahul mar'at. Nah setelah Al-Maidah kemudian An-Nisa, Al-Maidah. Hidangan, kawin udah, bini udah, standar cukup dah, cakep adik, soleha adik. Makan kan perlu. Masih habis kawin kita pulang makan masing-masing. Gini dah ya dek, nanti giliran zohor kita sholat jamaah selesai, nah, adik pulang dah semua makan. Dia abang pulang rumah, ntar kelar makan kita balik lagi ke kontrakan. Dan juga dalam rumah tangga makannya juga jangan stuck, itu aja dah. Pagi kangkung, siang kangkung, sore kangkung, mana kagak ada yang pules. Gak boleh pas saya nih kita mau ngantuk aja cuma makanan kita kangkung. Makanan Pak, tugas kita sebagai seorang suami kasih istri makanan yang terbaik. Beliin jeruk, biasa besok mau beli jeruk yang gede sekalian. Ya bukan soal gedenya yang enak, kalau gede kagak enak tapi yang mau dibawa pulang jeruk gede banget. Mana jeruk gede jauh lagi. Kata bininya, Bang, siapa yang mau 4 bulanan? Nanti lu bawa jeruk begini lagi, ada dalamnya bukan merah lagi. Udah kita makan, belum makan udah merem. Tuh, kasih Pak istri kita makanan yang enak. Atur, buahan jangan ngarepin nanti ntar dah si anak kan bakal mati 7 hari itu kita bisa makan. Jangan juga kita boleh beli Pak, beli tuh pasar buah banyak. Atur seminggu ya. Kita kalau Bang Ridho lagi jual durian, nah beli itu durian. Iya, Bang Ridho ini nggak sepatu bisa nggak? Ayo udah sepatu yang penting kan kita makan Pak, kasih makan yang enak di rumah. Jangan kita doang makan enak, makanya ada Al-Maidah dan seterusnya. Ya, udah terlalu malam udah gak enak. Iya, dapat bulan saya belum mau ada dapat bulan. Ya, intinya bahwasanya nuzulul Quran, Allah turunkan Al-Quran tujuannya adalah sebagai hudan linnas, petunjuk buat kita Pak. Ya, kalau kita sering baca Quran, insya Allah kita bakal mendapatkan petunjuk. Kalau Allah yang kasih petunjuk, tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah salah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, yang pertama kita mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kita yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.